Tak ada permintaan yang terlalu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan salah satu doa dari para anbiya, yaitu doa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dalam firman ini Rasul Sulaiman alaihissalam mengajarkan bagaimana adab dan etika ketika seseorang bermunajat atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta, yang pertama kali beliau minta bukan tentang hajatnya, bukan tentang ambisinya, tapi beliau awali dengan permintaan taubat dan beristighfar kepada Allah, karena ia tahu bahwa taubat, bahwa beristighfar adalah salah satu pintu pembuka bagi terkabulnya doa. Sebagaimana juga yang diajarkan oleh Nuh alaihissalam kepada kaumnya dalam surat Nuh, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi SAW juga memberitahukan kepada kita umatnya bahwa barang siapa yang berbanyak istighfar, maka Allah akan berikan kemudahan selanjutnya. Sabda Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu lupa nih. Ya apa lagi sih? Dari man. Oke. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mengkonsistensikan istighfar pada dirinya, maka Allah akan permudah, maka Allah akan bukakan jalan keluar ketika dia merasa sempit, maka Allah akan berikan jalan pembuka ketika dia merasa kesulitan. Allah berikan rizki dari mana saja pintunya, dari lagi ini tanya. karena Allah. Yang penting jangan ngambil tengah-tengah ya, kayak masa ayat harus dari awal lagi ayat. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mengkonsistensikan pada dirinya istighfar, maka Allah akan permudah, Allah akan bukakan jalan keluar untuknya, dan Allah akan berikan rizki dari mana-mana saja yang tidak pernah ia sangka. Poin pertama ya. Baik. Teladan yang coba disampaikan, yang coba diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan para anbiya sebelumnya adalah bagaimana beliau menunjukkan adab yang baik, kerendahan hati beliau yang coba beliau tunjukkan kepada Rabb semesta alam. Beliau tunjukkan dengan meminta ampunan terlebih dahulu sebelum beliau memulai hajatnya. Beliau, tentu kita tahu bersama bahwa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk, baik sebelum dan sesudahnya. Beliau meminta suatu kerajaan yang di dalamnya ada makhluk yang tidak terlihat, yaitu golongan jin. Beliau juga meminta kekuasaan pada angin yang sejatinya itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meminta pemahaman yang hanya beliau yang dapat mampu memahami, yaitu pemahaman bahasa-bahasa binatang. Beliau tidak mengawali hajatnya dengan ambisi-ambisi tentang dunianya, tapi beliau mengawali dengan beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Terus keteladanan selanjutnya yang coba disampaikan oleh Nabi Sulaiman adalah beliau tidak setengah-setengah ketika meminta. Beliau coba mengaplikasikan firman Allah Ta'ala, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala,
mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Beliau tahu betul bahwa setiap kita menengadahkan tangan, bahwa setiap hamba yang menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Nabi SAW juga menyampaikan salah satu hadis firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ila sa'idin wahidin fas'aluni." Ulang lagi nih dulu. Lanjut aja. Lanjut. Yang penting hadisnya lengkapin. Tadi yang salah pas apa? Fas'aluni itu. Enggak salah, lupa nyebut depannya. Ya udah. Lanjut lagi. Ulangi. Ya. Ulangi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ila sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu min kulli insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Maka ahibati, sahabatku sekalian, ini nggak ada artinya, nggak apa-apa ya. Aduh, Anda sebutkan artinya. Berarti diulang dulu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, jikalau permulaan diciptakannya manusia sampai pada akhirnya, wa insakum wa jinnakum, dan dari golongan jin dan manusia, qamu ila sa'idin wahidin, mereka berkumpul dalam satu lembah atau satu tempat, fas'aluni, kemudian meminta kepadaku, fa'ataitu min kulli insanin mas'alatah, kemudian aku kabulkan setiap permintaan para manusia. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan berkurang suatu pun dariku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air laut. Oke, terus. Poin selanjutnya yang ingin disampaikan oleh Nabi Sulaiman juga bahwa setiap kita pasti memiliki dosa, setiap kita pasti pernah berbuat khilaf, setiap kita pasti pernah berbuat kemaksiatan, baik itu terang-terangan maupun secara sendiri atau ketika tidak terlihat oleh orang lain. Beliau menggambarkan atau beliau coba mengajarkan kepada kita, awalilah setiap doa kita dengan istighfar, karena dosa adalah salah satu tanda atau Dosa adalah karena dosa bukan karena tidak ada sesuatu yang dapat menahan terkabulnya doa kecuali karena dosa yang kita perbuat. Nabi SAW pernah menjelaskan hadis yang sangat panjang, kemudian di tengah-tengahnya beliau menyampaikan sampai sini ya. Kemudian beliau menyampaikan, dzakar rajul yutilu safar ash'atha aghbar. Kemudian Rasul SAW dalam hadis tersebut menyampaikan, ada seorang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh sampai kusam bajunya, sampai kumal pemandangan pada dirinya. Yamuddu yadayhi ilas sama, kemudian ia menengadahkan tangan meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mashrabu haram, salah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Yang terjadi adalah dia memasukkan makanannya dari suatu yang haram, dia minum dari suatu yang haram, dia memakai pakaian dari pakaian yang ia dapat dari suatu yang haram, kemudian dia mengisi atau memberikan gizi pada dirinya dengan sesuatu yang haram. Bagaimana doa-doa dia akan terkabulkan? Begitu kata Nabi SAW. Kahibati, awalilah setiap doa kita sebagaimana yang diajarkan oleh para anbiya, itu Nabi Sulaiman dan Nabi Nuh kepada kaumnya, yaitu mengawali setiap doa kita, munajat kita, ikhtiar kita dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap permintaan kita tidak pernah Allah anggap kecil.
ataupun sebaliknya, setiap permintaan besar kita tidak pernah Allah anggap itu suatu yang besar bagi Allah. Semuanya Allah kabulkan sebagaimana sabda Nabi SAW, inna rabbakum hayyun karimun, sungguhnya Rabb kalian itu maha pemalu lagi maha apa? Karim? Besar. Inna rabbakum hayyun karimun, sungguhnya Rabb kalian itu maha pemalu lagi maha pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Allah malu jika ada seorang hamba menengadahkan kedua tangannya, fayaruddahuma sifra, kemudian ia kembali menurunkan tangannya setelah menengadahkan meminta kepada Allah, kembali dengan tangan kosong. Aku lu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum.